Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah pertemuan kedua yang membahas multiprocessing system. Setelah minggu lalu kita membahas dua konsep sistem operasi awal, yaitu multiprogramming dan time sharing, maka minggu ini kita membahas konsep ketiga dari sistem operasi, yaitu multiprocessing. Multiprocessing adalah sistem yang memiliki lebih dari satu prosesor, sehingga disebut multi, yaitu beberapa prosesor akan menjalankan beberapa program, lalu menggunakan sistem komunikasi bus, clock memori, dan peralatan secara bersama-sama. Istilah lain untuk multiprocessing system adalah tightly coupled system. Ada dua macam multiprocessing system, yaitu symmetric multiprocessing dan asymmetric multiprocessing. Symmetric multiprocessing artinya tiap-tiap prosesor akan berjalan bersama-sama dengan level yang sama. Sedangkan asymmetric multiprocessing ada lebih dari satu prosesor dengan level yang berbeda. Satu prosesor akan berfungsi sebagai master prosesor dan yang lainnya akan berfungsi sebagai slave prosesor. Master prosesor mempunyai level lebih tinggi dan akan mengatur penjadwalan dan mengalokasikan kerja tiap-tiap prosesor di bawahnya. Sedangkan slave prosesor akan mengikuti aturan yang dibuat oleh master prosesornya. Ini contoh untuk asymmetric multiprocessing system. Kita ambil contoh yang paling sederhana, yaitu asymmetric multiprocessing dengan dua prosesor. Level yang tinggi disebut dengan master, sedangkan yang rendah disebut dengan slave. Kemudian, proses-proses yang akan dijalankan akan dibagi ke prosesor master dan ke prosesor slave. Ini contohnya. Kita ambil contoh yang sama dengan contoh yang kita pakai pada multiprogramming dan time sharing minggu lalu, yaitu ada 4 proses, P1, P2, P3, P4, dengan burst time P1 10, P2 4, P3 6, dan P4 3. Setelah ada 4 proses dalam RAM yang siap dieksekusi, lalu sistem operasi akan membagi dua proses tersebut ke dalam dua prosesor dengan beda level. Yang pertama, P1 dan P4 akan dikerjakan oleh prosesor master, P2 dan P3 akan dikerjakan oleh prosesor slave. Ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan pada saat mengerjakan proses di dalam multiprocessing, asymmetric multiprocessing. Yang pertama, pembagian proses ke dalam dua tabel bertujuan agar beberapa proses dapat dikerjakan secara simultan. Yang kedua, proses yang dikerjakan oleh master akan diikuti oleh proses yang dikerjakan di dalam slave. Kemudian, prosesor di slave yang lebih rendah levelnya tidak boleh berhenti lebih dulu dari masternya. Maka, kondisi maksimal dari asymmetric multiprocessing adalah prosesor slave dan master berhenti bersama-sama. Kita lihat gancatnya. Ini adalah gancat yang dihasilkan dari tabel yang dibutuhkan tadi. P1 dan P4 ada di prosesor master, P2 dan P3 ada di prosesor slave. Konsepnya adalah 1. Letakkan P1 yang besarnya 10 mikrosecond dari 0 sampai 10 di prosesor master. Kemudian, cari di tabel prosesor slave apakah ada proses yang besarnya sama dengan 10 mikrosecond yang sama dengan P1. Jika tidak ada, maka pilihlah atau akumulasikan beberapa proses yang besarnya sama dengan 10. Karena tidak ada yang sama dengan 10 di prosesor slave, maka untuk di slave-nya akan diakumulasikan P2 yang besarnya 4 dan P3 yang besarnya 6. Sehingga ketika prosesor slave menjalankan P1, ketika prosesor master mengerjakan P1, maka prosesor slave-nya mengerjakan P2 dan P3.
secara bersamaan, sehingga ketika waktu mencapai 10 mikrosecond, diselesaikan 3 buah proses secara sekaligus. P1 di prosesor master, P2 dan P3 dikerjakan di prosesor slave. Setelah itu selesai, selanjutnya dikerjakan proses kedua di prosesor master. Di prosesor master ada P4 yang besarnya 3 mikrosecond, sehingga akan dikerjakan dari 10 sampai 13 mikrosecond. Tahap berikutnya adalah cari apakah di tabel prosesor slave ada proses yang besarnya 3 mikrosecond. Jika tidak ada, maka prosesor slave menunggu sampai prosesor master selesai mengerjakan prosesnya. Baru kemudian prosesor master dan prosesor slave berhenti di waktu yang sama, yaitu di 13 mikrosecond. Ini disebutkan tadi bahwa prosesor slave tidak boleh berhenti lebih dulu, walaupun sebenarnya sudah selesai lebih dulu daripada prosesor master. Yang kedua adalah asymmetric multiprocessing system. Kita gunakan contoh yang sama, yaitu 4 buah proses dengan besar yang sama dengan yang tadi, yaitu P1 10 mikrosecond, P2 4 mikrosecond, P3 6 mikrosecond, dan P4 3 mikrosecond. Lalu kita bagi proses tadi ya, kita bagi 2. Nah, ini 2 buah proses ini kita masukkan 10 dan 3 kita masukkan di dalam prosesor master di atas, dan 4 dan 6 kita letakkan di bawah di prosesor slave. Sehingga jika Anda perhatikan, jumlah burst time di prosesor master 10 tambah 3, 13. Dan jumlah burst time di slave yaitu 4 tambah 6, 10. Sebenarnya, prosesor slave sudah selesai di 10 mikrosecond. Tapi karena dia lebih rendah levelnya, maka prosesor slave tidak boleh berhenti dulu. Dia harus menunggu dan berhenti bersama-sama dengan prosesor masternya di 13 mikrosecond. Yang kedua adalah symmetric multiprocessing system. Symmetric multiprocessing system artinya sebuah sistem komputer yang mempunyai minimal 2 buah prosesor dengan level yang sama. Level yang sama artinya adalah tidak ada prosesor yang lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Pemberian nama itu ditujukan sebagai pembeda saja dan bukan sebagai level prosesor. Karena prosesor 1 dan 2 levelnya sama, maka prosesor 2 boleh berhenti lebih dulu dari prosesor 1 jika sudah selesai lebih dahulu, atau dapat juga berhenti berbarengan dengan prosesor yang lainnya. Itu kita lihat di gambar berikut. Seperti ini kondisinya. P1, P2, P3, P4 di dalam ready queue di RAM, lalu dibagi 2 oleh sistem operasi. P1 dan P4 akan dikerjakan oleh prosesor 1. Jadi penamaan ini hanya sebagai pembeda saja, bukan artinya lebih tinggi, tidak. Lalu prosesor 2 akan mengerjakan P2 dan P3. Konsepnya hampir sama dengan yang di asimetrik tadi. Kita lihat contohnya. Nah, ketika prosesor 1 mengerjakan P1, maka carilah apakah ada di tabel prosesor 2 sebuah proses yang besarnya juga 10 mikrosecond. Jika tidak ada, maka carilah beberapa proses yang besarnya 10 mikrosecond. Di dalam tabel ditemukan bahwa jumlah P2 dan P3 sama dengan 10 mikrosecond. Sehingga ketika prosesor 1 dikerjakan oleh prosesor 1, maka prosesor 2 mengerjakan P2 dan P3. Sehingga di waktu 10 mikrosecond sudah selesai 3 buah proses. Selanjutnya, P4. P4 dikerjakan oleh prosesor 1 sampai 13 mikrosecond.
Karena prosesor 2 sudah selesai lebih dulu, maka prosesor 2 boleh berhenti dulu di 10 mikrosecond tanpa harus menunggu prosesor 1 selesai. Inilah yang dimaksud dengan level yang sama. Jika prosesor 2 lebih dulu selesai, maka prosesor 2 boleh berhenti dan prosesor 1 akan mengerjakan sisa prosesnya sendiri. Seperti ini kondisinya yang dibahas tadi, maka Anda lihat jumlah burst time pada prosesor 1 adalah 13, yaitu 10 tambah 3, di sini letaknya. Sedangkan jumlah burst time di prosesor 2 adalah 4 tambah 6, 10. Jadi, gancat ini nanti waktunya tetap mengacu kepada tabel yang disiapkan oleh pembagian tabel di symmetric multiprocessing. Itu beda konsep antara asymmetric dan symmetric multiprocessing.